Jadi para guru harus pahami dulu dirinya masing-masing. Menjadi guru karena ikhlas. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ini dulu. Rezeki dari Allah itu datang, ada yang dicari, ada yang datang karena kebaikan. Kalau kau baik, amal dan perbuatanmu baik, selalu akan ada rezeki dari Allah yang datangnya tiba-tiba. Anak-anak yang mau putus sekolah dari SMP harus dia tetap masuk di SMA. Ini penting. Kita guru dan kepala sekolah utamanya harus menjadi teladan di masyarakat supaya memperlihatkan kepada masyarakat sekitar bahwa sekolah itu menjadi penting. Terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Halim Aziz, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Muna Barat. Yang kami hormati para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Muna Barat. Hari ini adalah silaturahmi pertama antara Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Halim Aziz, Sarjana Hukum, dengan seluruh guru dan seluruh kepala sekolah se-Muna Barat. Oleh karenanya, sebelum kita dialog, kita meminta petunjuk sekaligus arahan daripada Pak Gubernur untuk kepada kita semua, dengan hormat kepada Pak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus sambutan kepada para guru, para kepala sekolah, dan juga para honorer serta para istri-istri kepala sekolah. Kami dengan hormat mempersilahkan kepada Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam selamat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pejabat Bupati Muna Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga para kepala dinas dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini karena apa? Ini adalah komitmen saya. Saya sudah berikan yang terbaik, dan saya mohon maaf baru hari ini bisa bersilaturahmi, tapi saya datang sudah beberapa kali, 3 kali setelah saya diberi amanah menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Lengkap kita hadir di sini. Bila nanti para guru-guru minta bantuan, jangan salah, harus tepat pada sasarannya, pada orangnya. Juga mungkin yang terhormat para OPD Kabupaten Muna Barat, para kepala sekolah dan guru-guru SMU, SMA, SMK, SLB yang sempat hadir, para guru honorer juga yang hadir pada kesempatan ini. Saya merasa terharu ketika saya dilantik. Datanglah kepala bidang yang menangani SMA. Waktu itu menyampaikan kepada saya, guru-guru honorer itu gajinya berapa? 50 ribu apa? Berapa? 50 ribu bisa 150 ribu? 150 ya? 150, saya pikir-pikir ini gila.
Ini 150 ini uang transportasi saja sudah habis. Akhirnya saya coba sampaikan, coba kamu bikin rumus dan konsepnya. Kira-kira kalau kita naikkan sampai 350 sampai 500, dia bilang 400 bisa Pak. Dengan dana bos, itu bisa mencapai 1.200.000. Iya. Mana guru honorer? Coba satu orang datang sini. 150. Jadi pada waktu itu saya menandatangani SK langsung. Saya belum lama dilantik, baru berapa minggu. Sejumlah 3.750 orang langsung saya tanda tangan. Dan kita perpanjang setiap tahun. Setiap tahun perpanjangan. Jadi ini kasihan guru-guru honorer ini, saya tingkatkan kehidupannya, dan alhamdulillah hari ini sudah mencapai 1.200.000 dan saya tanda tangan termasuk SK honor. Oleh karena itu, coba kesan-kesan apa yang kami berterima kasih kepada pemerintah hari ini yang telah memberikan berbagai macam insentif dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari gaji kami atau honor kami setiap bulan itu tidak mencukupi mungkin untuk biaya transport, serta dengan adanya bantuan insentif tersebut kami juga bisa terbantu bahkan kehidupan kami setiap hari. Kemudian yang berikut, kami memohon petunjuk kepada pemerintah provinsi terkait dengan masa depan kami, terkait kami sebagai tenaga honorer khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya mohon masukan atau petunjuk kepada pemerintah, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Nama saya Dedima SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Lawak. Kemudian saya mengajar sampai saat ini kurang lebih sudah 7 tahun sebagai tenaga honorer. Tes P3K, tapi untuk sementara ini kami menunggu hasil observasi yang kemarin karena yang pertama saya belum mendapatkan penempatan. Jadi harapan saya adalah mudah-mudahan insya Allah setelah pengumuman nanti dari Basarnas saya bisa terkafil sebagai tenaga P3K. Terima kasih. Jadi syaratnya untuk tes SP3K itu P3K adalah SK Gubernur, baru bisa menjadi honor melalui P3K ini. Dan ini P3K ini luar biasa di perkumpulannya sampai di pusat dan berjuang setiap tahun agar P3K itu sejajar dengan pemerintah. Kalau berjuang terus saya kira di pusat bisa menjadi. Jadi para kepala dinas juga lingkup Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna Barat yang sempat hadir, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 apa ini? Oh, Tiworo Kepulauan. Oh, ada juga yang terhormat Saudara Rahmat Abid mana? Sehingga saya jadi Haji Gubernur Sulawesi Tenggara bisa bersilaturahmi, bertatap muka, beraudensi dengan masyarakat di Kabupaten Muna Barat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapatkan petunjuk dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya merasa bangga dan bahagia bisa bersilaturahmi, bertatap muka langsung dengan masyarakat Muna Barat yang memberikan kepercayaan kepada saya. Tinggal saja
bagaimana kita melakukan bimbingan proses belajar dan mengajar anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, berguna untuk bangsa dan negara, juga mengabdi kepada orang-orang tuanya. Dan kedatangan hari ini juga saya menyampaikan bahwa keinginan saya sebagai gubernur ingin mengunjungi di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, saya minta kepada moderator, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memandu kira-kira beberapa orang yang memberikan pertanyaan tapi bisa mewakili seluruh yang hadir ini. Saya kira itu sementara dari saya. La taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau meminta sesuatu maka mintalah kepada mereka. Saya sebagai kepala sekolah sangat prihatin kepada teman-teman yang masih honorer di sini, Pak. Khususnya kepada tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan diri kepada daerah, tetapi belum memiliki LPTK, bahkan gajinya mereka itu masih hitungan jam. Mungkin dari kesempatan kali ini, dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa memberikan solusi. Kemudian dari sekolah kami, terus terang Pak, saya SMA Negeri 1 Napang Kusambi yang jauh dari pesisir, yang selama 2 tahun saya bertanggung jawab di sana, tetapi sampai saat ini dana anggaran khusus saya belum dapat. Mohon maaf Pak Kadis, mudah-mudahan terbentuk hatinya untuk kami, karena terus terang kami di sana itu sangat prihatin dengan kondisi peningkatan pendidikan SMA Negeri 1 Napang Kusambi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Gubernur, saya atas nama Haja Nuriyati SPD MM dari SMA Negeri 1 Barangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kami mendapatkan angin segar di Kabupaten Muna Barat atas kehadiran Bapak Gubernur beserta rombongannya, Bapak Bupati Muna Barat beserta rombongannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta rombongannya. Insya Allah di kesempatan hari ini kami guru-guru di SMA Negeri, guru-guru di SMA SMK Kabupaten Muna Barat akan mendapatkan pencerahan mengenai tugas utama kami sebagai guru dalam membuat siswa itu pada akhirnya mendapatkan merdeka belajar yang berujung pada kebahagiaan atau well-being, yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Mas Nadiem Makarim. Ya, di kesempatan ini saya izin untuk memaparkan kondisi sekolah saya, dan juga ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sekolah-sekolah lain yang ada di SMA negeri, yang ada di SMA dan SMK di Muna Barat, yaitu program unggulan Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar ini tidak lepas dari kebutuhan IT. Sementara fakta di lapangan masih ada sekolah-sekolah yang jangkauan internetnya itu masih kurang memadai, sehingga kami guru menyadari atau tidak ada. Nama saya Rodi Mirat SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sabregadi yang ada di Kecamatan Sabregadi, Desa Lawadajaya. Mohon izin Pak Gubernur, yang kami hormati dan yang kami banggakan dan yang kami cintai adalah Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Halimasi SH. Saya pertama menanyakan tentang kesimpulan tes P3, karena di sini teman-teman honorer sering mereka berkeluh kesah kapan hasil P3 ini kami dapatkan. P3K, kapan kita dapatkan?
Kemudian yang kedua, bagi teman-teman tenaga honorer, kalau yang belum masuk sebagai P3K, mereka menginginkan honornya mereka ditingkatkan, Pak, dinaikkan. Jadi, karena mereka banyak-banyak yang mengajar itu tidak dekat dengan sekolah. Jadi mohon izin Pak Kadis. Kemudian yang terakhir yang perlu saya angkat, Pak, tadi kebetulan di sini ada semua OPD, terutama Kadis Perumahan. Iya, betul. Jadi mohon izin Pak Kadis. Jadi saya di sini sebagai pejabat provinsi. Jadi saya meminta kepada Bapak Gubernur supaya memberikan rekomendasi kepada Kadis, mengingat kondisi sekolah saya. Kalau musim hujan, halaman sekolah saya itu genangan air. Jadi yang saya minta di sini adalah penataan halaman, kemudian kondisi pagar sekolah saya juga belum memadai. Jadi ini mohon izin Pak Kadis. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Terima kasih mengingat jauh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hari ini mungkin tertuju kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan tema kita hari ini adalah mensukseskan program Merdeka Belajar. Ya, kita ketahui bahwa kurikulum yang berlangsung sekarang ini adalah, kalau tidak salah itu di sekolah-sekolah sekarang ini menerapkan K13, dan ada juga sekolah yang telah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ya, yang saya tanyakan Pak, gambaran kecil dari IKM ini untuk mensukseskan guru-guru honorer yang masih kekurangan jam mengajarnya di sekolah. Ya, bagaimana caranya supaya terpenuhi jumlah jamnya di sekolah? Terima kasih. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Muna Barat, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak, sudah melahirkan satu angkatan guru penggerak. Artinya mereka ini sudah memiliki legalitas untuk menduduki jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya mungkin. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pertanyaan saya, mudah-mudahan apakah mereka bisa terpakai di Provinsi Sulawesi Tenggara? Harapan saya, kami sebagai pengajar praktik, teman-teman guru penggerak yang sudah lulus, ini bisa terpakai, bisa digunakan semaksimal mungkin. Karena saya pikir untuk mensukseskan mereka belajar, teman-teman guru penggerak ini mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa. Bukan berarti teman-teman kepala sekolah juga sangat luar biasa. Itu yang pertama mengenai guru penggerak. Kemudian mengenai P3K, kami sampai hari ini belum mendapatkan informasi. Yang menjadi pertanyaan saya sini, apakah bisa Pak, kalau kami dari Kabupaten Muna Barat yang kemudian setelah keluar pengumuman kelulusan dari kementerian, kami ditempatkan di provinsi lain? Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena ada wacana isu pasar yang sempat kami dengar. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Singkat saja Pak, saya Kepala SLB Negeri 1 Tiket atau SLB Negeri 1 Muna Barat, atas nama Haji Awodeh Nurman SPD. Langsung Pak, saya meminta 3 hal. 1, jalanan atau akses jalan masuk ke sekolah, karena sejak berdirinya SLB di 2017 hampir tidak ada jalan. Namun nanti di 2022 kemarin kami baru dapat sekitar 200 meter. Jalan masuknya itu 450 meter. Jika hujan, yang belajar di sana adalah anak-anak disabilitas, maka ketika hujan mereka sangat-sangat terganggu, bahkan sering mereka jatuh bangun. Yang kedua, karena di sana gedung SLB Negeri 1 TK berada di tengah kebun dan
hutan jati, maka jelas tidak aman. Kami butuh pagar keliling. Yang ketiga, di sana juga ada anak-anak disabilitas yang kami nginapkan dengan menggunakan fasilitas apa adanya, yaitu ruang kelas, karena mereka berasal dari wilayah-wilayah yang sangat jauh, kepulauan, dan tidak bisa diantar jemput, sehingga kami mengenapkan atas inisiatif kami bersama teman-teman guru, dan biaya keseharian mereka juga atas inisiatif dan teman-teman guru yang ada di sana. Yang selanjutnya kami mohon yang keempat kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan guru di SLB Negeri 1 Muna Barat, karena tahun ini saya tidak mendapatkan jatah P3K. Sementara di sana ada 3 tingkatan, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehingga yang tidak cukup jam maka akan berhubungan dengan sertifikasinya. Yang dimaksud itu kan, sehingga dipaksalah guru-guru yang lain atau guru-guru itu mencari jam di sekolah yang lain. Kalau juga cukup, sementara banyak sekolah-sekolah juga yang gurunya juga tidak cukup jam. Masalahnya sertifikasi ini kan berhubungan dengan jam mengajar kita yang harus 24 jam. Oleh karenanya, bagaimana cara kita, khususnya daripada kepala sekolah, anak-anak yang mau putus sekolah dari SMP harus dia tetap masuk di SMA. Ini penting, karena kalau itu tidak, maka bisa punah sekolah itu, bisa menjadi tidak ada siswanya, yang ada hanya gedungnya. Sehingga kita guru dan kepala sekolah utamanya harus menjadi teladan di masyarakat, supaya memperlihatkan kepada masyarakat sekitar bahwa sekolah itu menjadi penting. Karena kalau kita tidak memberikan teladan, maka apalagi di desa, bisa jadi mereka tidak berpikir untuk melanjutkan sekolahnya. Lebih bagus adalah bekerja dari SMP, tamat SMP langsung memotong kayu jati, langsung sensor karena sudah dapat uang. Padahal sekolah menjadi kewajiban penting dari semuanya. Itu saya kira itu. Yang ketiga, tadi soal NUPTK yang belum ada, sehingga dia tidak bisa mengikuti sertifikasi guru. Kira-kira itu, bahwa honornya sedikit, bapak ibu minta sumbangan kepada yang lain. Pikiran dia begitu. Kalau dia meminta sumbangan hanya untuk personalnya menjadi guru, seolah-olah peminta-minta, sampaikan dia keluar dari jadi guru. Karena bagaimana seorang guru meminta untuk menambah gajinya dari orang lain? Kan soal NUPTK itu soalnya terlalu mudah. Kan harus sabar juga. Ada juga yang lain. Tidak usah terlalu berpikir seolah-olah dengan tidak ada NUPTK kita harus mencari, meminta kepada yang lain untuk ada rasa kasihan kepada dia. Tidak boleh juga begitu kita sebagai guru. Itu kan kita mempermalukan diri sendiri seolah-olah menjadi guru itu menjadi peminta-minta. Tidak. Maka semua guru juga harus punya inovasi, harus kreatif. Saya kira itu ibu kepala sekolah ya. Dan jangan sekali-sekali itu, kalau ibu meminta tentang fasilitas ruangan, bagaimana IT-nya, bagaimana buku pembelajaran, bagaimana peningkatan kapasitas guru, harus ada pelatihan, kita oke itu. Tapi bukan jangan paksa orang harus kau minta-minta seperti di pasar, seperti anak yatim piatu untuk harus dikasih karena sebentar dia sudah tidak makan, padahal dia sebagai guru. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab soal infrastruktur yang diminta oleh kepala SLB, termasuk IT Pak, komunikasi. Nanti di Pak Gubernur yang jawab. Silakan. Jadi para guru harus pahami dulu dirinya masing-masing. Menjadi guru karena ikhlas.
Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ini dulu. Kalau amal dan perbuatan kita di muka bumi ini baik, nggak usah perlu pegawai negeri, sama aja. Tapi kita mengabdi itu, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak kita. Betapa besar biaya negara ini, tapi karena negara selalu hadir di tengah-tengah kita, maka hadirlah guru-guru hari ini dan pengakuan terhadap guru honorer melalui P3K. Ini sangat luar biasa sebetulnya, karena tidak mungkin langsung dinegerikan semua, karena setiap tahun itu ada pertumbuhan, ada perkembangan di daerah-daerah. Jadi yang pertama tadi SMA Napano Usambi, prihatin terhadap tenaga honor. Jangan prihatin, harus bangga. Bangga nggak jadi guru honor? Bangga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan rezeki yang datangnya bukan minta-minta, tapi karena pengabdian dan keikhlasan. Akan ada datang tiba-tiba rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah itu datang, ada yang dicari, ada yang datang karena kebaikan. Kalau kau baik, amal dan perbuatanmu baik, selalu akan ada rezeki dari Allah yang datangnya tiba-tiba. Terus sebut kalau kita orang Sultra. Tapi hari ini kita bangga jadi anak Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena ketika pemekaran masih banyak generasi kita, saudara-saudara kita, anak-anak yang masih belum memahami bagaimana mengelola potensi sumber daya alam pada waktu itu. Di sini ada 2 perusahaan, Aspal dan Antam. Itu pun orang-orang kita cuma pegawai-pegawai rendah, pegawai kecil, karena kita belum memiliki pendidikan sekolah. Setelah semua anak-anak daerah berlari ke Jawa, ke luar negeri, pulang menjadi pemimpin-pemimpin. Inilah saatnya keterbukaan. Kita membuka keterisoliran dan kita buka semua potensi ini. Termasuk hadir Haji Limazi karena malu. Seolah-olah kita orang tidak mampu menjadi pemimpin. Oleh karena itu saya berjuang dan bertekad untuk menjadi gubernur. Nah, alhamdulillah karena juga kompak, bersatu kita, sehingga saya diberi kepercayaan dan amanah. Jadi kita harus selalu percaya diri, kita harus kuat menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu kita kerdilkan diri kita, membunuh diri. Jadi honor ini saya kira pasti akan ada kebijakan, sebab honor-honor ini keputusan gubernur tidak bisa melampaui keputusan pusat, presiden maupun keputusan kementerian. Kita harus selalu berada di bawah. Nanti saya selaku gubernur pasti akan memperjuangkan ini, tapi semua kita serahkan dari pemerintah. Mudah-mudahan ada kebijakan itu, saya kira kita perlu bersyukur. Kita akan berjuang. Kita mengalami banjir dan becek-becek. Itu saya langsung tugaskan PUPR saya untuk segera memperbaiki pagar dan pengaspalannya. Kalau itu urusan kecil itu. Ini urusannya orang. Saya jawab sekaligus 2. Ya, ada tadi yang 250 meter lagi. SLB itu urusan kecil itu. Tadi jalan dan pagar